Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan BBRI per kuartal 1 sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini atau 5 tahun terakhir. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham BBRI ini. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen BBRI tahun 2025 nanti karena tahun 2024 sudah keluar dividennya. Per video ini dibuat, BBRI berada di harga Rp4.770. Nah, di luar saham BBRI ini, saya punya penawaran khusus untuk Anda, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang like invest yang saya berikan secara gratis. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, ambilnya sekarang juga. Tapi Anda kalau lagi lowong, Anda ambilnya setelah Anda menonton video menghitung valuasinya dan menganalisa fundamental saham BBRI ini. Jadi ya, kita langsung pergi ke snapnya BBRI. Sebelum masuk ke laporan keuangannya, kita lihat dulu profil perusahaannya. Di sini bisa kita lihat, kalau komposisi saham yang beredar di masyarakat hanya mencapai 46,81%, mendekati 50%, tapi masih di angka yang aman, ya. Karena yang agak kita khawatirkan itu harus di atas 50%, kalau di atas 80%. Itu bisa kita wanti-wanti itu. Terus untuk hutangnya mencapai 565,47%. Ini juga wajar. Kenapa wajar? Kan Mimin sering bilang kalau di atas 200% itu agak bahaya, Min. Ini kenapa wajar? Ini kan 500%, Min. Ini karena dia sektornya perbankan, di mana saham-saham yang di sektor perbankan akan menganggap dua hal ini sebagai hutangnya. Yang pertama, deposito dari nasabahnya. Itu dihitung sebagai hutang bank. Nah, hutang milik bank. Yang kedua, tabungan dari nasabahnya juga disebut dengan hutang bagi mereka. Maka wajar jika hutangnya lebih dari 200%. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau secara profil perusahaan, BBRI masih tergolong cukup aman nih untuk diinvestasikan. Lalu kita lihat bagaimana ekuitasnya. Untuk ekuitasnya kita bisa lihat dari tahun ke tahun BBRI terjadi kenaikan ekuitas. Tahun 2020 ke tahun 2021 naik 8%. Tahun 2021 ke 2022 naik 42%. Naiknya tinggi banget ini. Terus tahun 2022 ke 2023 naiknya hanya 2,68%. Lalu tahun 2023 ke 2024 ini naiknya 5%. Ya. Ekuitas dari tahun ke tahun. Kalau dari kuartal 1 ke kuartal 4 juga selalu terjadi kenaikan. Tentu saja di sini ada naik 11%, tahun 2021 naik 51%, tahun 2022 naik 10%, tahun 2023 naik 11%. Itu dari ekuitasnya. Bagaimana dengan labanya? Untuk labanya, pernah terjadi penurunan. Laba 16% di tahun 2021. Wajar, waktu itu masih recovery pandemi. Tahun 2022, dia bangkit dengan kenaikan 78%. Tahun 2023, naik lagi 27%. Sayangnya di tahun 2024, kenaikannya hanya 2%. Lalu untuk labanya dari kuartal 1 ke kuartal 4 juga selalu terjadi kenaikan. Ya. Naik 129%. 355% di tahun 2021, tahun 2022 321%, tahun 2023 naik 288%. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau BBRI ini secara fundamental dia tergolong mewah karena ekuitasnya selalu terjadi kenaikan dan labanya selalu terjadi kenaikan, baik dari tahun ke tahun ataupun dari kuartal 1 ke kuartal 4-nya. Hanya di tahun 2021 yang terjadi penurunan 16%. Walaupun begitu, di akhir tahunnya dia bangkit dengan kenaikan yang cukup tinggi. Lalu sekarang untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga wajar dan harga puncaknya saham BBRI ini, kita harus mengerjakan dua PR dulu. PR pertama kita harus proyeksikan bagaimana labanya di tahun 2024, di akhir tahun, tepatnya di kuartal 4-nya. Lalu bagaimana dengan DPR-nya di tahun 2024. Cuman, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Dan jika di akhir video nanti ternyata Anda merasa video ini kurang bermanfaat nih untuk Anda bisa kok langsung cabut, tarik kembali like Anda. Ya, jadi saya nggak masalah, tapi untuk sekarang saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan PR pertama dulu.
Kita bisa lihat dari riwayatnya tidak menentu nih. Kadang naiknya 129%, kadang naiknya 355%, 321%, ada 228% di akhir tahun, di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ini, saya rasa dia akan naik lagi, tapi naiknya nggak sebesar tahun 2023. Atau dia kemungkinan naiknya 273%. Kita ambil rata-rata kenaikan BBRI dari 4 tahun terakhir. Kenapa saya ngambilnya rata-rata kenaikan BBRI 4 tahun terakhir? Pertama, karena kenaikan labanya di tahun 2024 di kuartal 1-nya hanya 2%. Ya. Jadi saya ragu untuk dia bisa menaikkan labanya sebesar tahun kemarin. Kenapa nggak sebesar 355, 321 gitu ya? Karena di sini di laba kuartal 1-nya cukup kecil ya. Sedangkan di sini laba kuartal 1-nya tetap meningkat, bahkan melebihi labanya di kuartal 1 2023. Sehingga saya ambil angka yang hati-hatinya saja, yaitu 273%. Oke. Dari laba saya rasa udah selesai. Kita lanjut ke DPR-nya. Untuk DPR-nya, di sini kita ada 2 riwayat. Ada 80% dan 84%. Nah, karena peningkatan labanya di tahun 2024 ini hanya 2%, saya rasa BBRI juga akan memberikan DPR hanya 80% untuk DPR-nya di tahun 2025 nanti. Jadi, jika kita lihat dari sini, maka harga wajarnya saat ini udah kelewat 1%. Jadi wajar nih, kalau kita lihat beberapa hari terakhir, kalau ada penurunan harga BBRI. Ya. Gokil sih ini. Cara tidak langsung, harga yang kita prediksi itu mendekati. Ya. Sudah mendekati, ternyata BBRI memang sedang menuju ke harga wajarnya nih saat ini. Seperti itu. Menurut saya ini gokil sih, langsung terbukti gitu ya. Dan harga pucuknya masih berpotensi naik 32% lagi. Ingat, ini harga pucuk. Ada kemungkinan akan pergi ke sini, ada juga kemungkinan dia akan di sekitaran harga wajarnya saja. Min, coba ambil yang 84%. Saya agak pesimis nih kalau dia memberikan 80%. Oke, kita ambil 84%. Kalaupun dia membagikan 84% untuk DPR-nya, maka harga wajarnya itu masih berpotensi naik 4%. Tapi hanya 4% nih. Untuk dividennya 7%, SOBD 0,83. Ya. Dengan harga pucuk masih berpotensi naik 39% lagi. Jadi, ya, kita bisa lihat nih. Baik kita mengambil yang 80% ataupun 84%, sama-sama nih, harganya BBRI memang sedang menuju ke harga wajarnya. Jadi, kalau kita lihat nih, maaf saya akan pergi ke trading view dulu. Jadi, kalau kita lihat ya, ada kenaikan ketika mau bagi dividen nih, 2 kali bagi dividen, terus dia terjadi penurunan ini. Nah, ini memang dia sedang pergi ke harga wajarnya. Ya. Sedang terjadi pergerakan BBRI harganya pergi ke harga wajarnya. Maka sangat wajar memang harganya turun. Ya. Saat ini harga wajarnya sudah kelewat 1% atau masih berpotensi 4% lagi. Nah, buat Anda yang ingin dianalisakan juga bagaimana fundamental sebuah saham, dihitungkan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, atau dihitungkan juga bagaimana ROE, bagaimana PER-nya, ya, sebuah saham tersebut, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, tadi kita udah menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham BBRI. Kita juga sudah menganalisa fundamental saham BBRI. Sekarang izinkan saya untuk memberikan penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang saya gunakan dalam menganalisa fundamental dan menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham BBRI ini, saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, ataupun menghitung ROE atau PER sebuah saham, menganalisa fundamental sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan. Ketika apa? Ketika melihat harga saham yang sedang Anda incar, sedang Anda pegang, tiba-tiba harganya arah secara drastis atau tiba-tiba ARB secara drastis. Kenapa? Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya. Jadi Anda akan berpikir secara rasional untuk mengambil langkah selanjutnya. Apakah itu Anda beli lagi atau tambah muatan,
atau Anda baru beli atau baru masuk atau entry, ataupun Anda hold saham tersebut atau Anda CL saham tersebut. Karena Anda tahu kita harga wajar dan harga pucuk saham tersebut. Jadi, pemikirannya sekali lagi, pemikiran Anda akan terbuka secara rasional. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga ada penawaran gratis, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang lagi invest berstatus yang invest karena memiliki dua kriteria utama, yaitu cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar yaitu SNET boleh, Anda mau ambil penawaran gratisan yaitu bocoran saham yang lagi investnya juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga membantu Anda juga dalam berinvestasi. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.